Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meikara Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi penentuan kadar protein secara biuret. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Materi singkat. Penentuan kadar protein dalam suatu bahan makanan dapat diukur dengan beberapa metode, salah satunya adalah metode biuret. Karena metode ini didasarkan pada pengukuran serapan cahaya berwarna ungu dari protein yang bereaksi dengan reaksi biuret, di mana yang membentuk kompleks adalah protein dengan ion Cu2+ yang terdapat dalam reaksi biuret dalam suasana basah. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diserap oleh spektrofotometer, maka semakin tinggi pula kandungan protein yang terdapat dalam zat tersebut. Keuntungan dari metode biuret ini adalah bahan yang digunakan relatif murah, akan tetapi kelemahan dari metode ini adalah sensitivitas terhadap bahan yang diidentifikasi rendah, sehingga diperlukan bahan dalam jumlah yang tidak sedikit. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu gelas beker, gelas ukur, pipet tetes, pipet volume, tabung reaksi, dan spektrofotometer. Bahan yang digunakan yaitu larutan BSA, reagen biuret, dan Aquades. Untuk tabung 1, tambahkan Aquades sebanyak 2 ml, dan tambahkan reagen biuret sebanyak 3 ml. Tabung 2, tambahkan BSA sebanyak 0,4 ml, kemudian tambahkan Aquades sebanyak 1,6 ml, dan tambahkan reagen biuret sebanyak 3 ml. Tabung 3, tambahkan BSA sebanyak 0,8 ml, tambahkan Aquades sebanyak 1,2 ml, dan tambahkan reagen biuret sebanyak 3 ml. Tabung keempat, tambahkan BSA sebanyak 1,2 ml, kemudian tambahkan Aquades 0,8 ml, dan tambahkan reagen biuret sebanyak 3 ml. Tabung kelima, tambahkan BSA sebanyak 1,6 ml, kemudian tambahkan Aquades sebanyak 0,4 ml, dan tambahkan reagen biuret sebanyak 3 ml.
Tabung ke-6. Tambahkan BSA sebanyak 2 mili. Dan tambahkan reagen biuret sebanyak 3 mili. Diamkan tabung reaksi 1, tabung reaksi 2, tabung reaksi 3, tabung reaksi 4, tabung reaksi 5, dan tabung reaksi 6 selama 10 menit dalam temperatur ruangan. Hidupkan spektrofotometer dan lakukan kalibrasi spektrofotometer. Kemudian absorbansi larutan pada 520 nanometer. Hasil absorbansinya adalah 0. Ambil larutan 2 dan masukkan ke dalam kupet. Kemudian absorbansi larutan pada 520 nanometer. Hasil absorbansinya yaitu 0,116. Masukkan larutan 1 yaitu blanko, kemudian absorbansi pada 520 nanometer. Dan hasil absorbannya yaitu 0. Ambil larutan 3 dan masukkan ke dalam kupet. Kemudian absorbansi larutan pada 520 nanometer. Hasil absorbansinya yaitu 0,207. Masukkan larutan 1 yaitu blanko, kemudian absorbansi pada 520 nanometer. Dan hasil absorbannya yaitu 0. Ambil larutan 4 dan kemudian masukkan ke dalam kuvet. Kemudian absorbansi larutan pada 520 nanometer. Hasil absorbansinya adalah 0,342. Masukkan larutan 1 yaitu blanko, kemudian absorbansi pada 520 nanometer. Dan hasil absorbannya yaitu 0. Ambil larutan 5 dan masukkan ke dalam kuvet. Kemudian absorbansi larutan pada 520 nanometer. Hasil absorbansinya adalah 0,451. Masukkan larutan 1 yaitu blanko, kemudian absorbansi pada 520 nanometer. Dan hasil absorbannya yaitu 0. Ambil larutan 6 dan masukkan ke dalam kuvet. Kemudian absorbansi larutan pada 520 nanometer. Hasil absorbansinya adalah 0,693. Masukkan larutan 1 yaitu blanko, kemudian absorbansi pada 520 nanometer. Dan hasil absorbannya yaitu 0. Berikut ini adalah data hasil pengamatannya. Berikut perhitungan slope dan intercept sehingga dihasilkan persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan 0,0822 dikali X kurang 0,0274. Dan ini merupakan tabel perhitungan konsentrasi versus absorban. Berikut kurva standar konsentrasi versus absorban. Uji biuret merupakan suatu metode pengujian untuk mengidentifikasi keberadaan ikatan peptida
Hasil uji positif ditandai dengan terbentuknya berwarna ungu pucat atau ungu muda. Reaksi positif diperoleh jika sampel yang digunakan mengandung lebih dari 2 ikatan peptida seperti protein. Warna ungu muncul karena Cu2+ dengan nitrogen pada ikatan peptida protein sehingga membentuk senyawa kompleks. Pengukuran nilai absorbansi larutan standar dan larutan sampel menggunakan spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Prinsipnya adalah pengukuran serapan cahaya oleh ikatan kompleks berwarna ungu yang terjadi bila protein bereaksi dengan ion Cu2+ dalam suasana basah. Penyerapan cahaya oleh protein terutama disebabkan oleh ikatan peptida residu tirosin, triptofan, dan fenilalanin. Penyerapan maksimum albumin serum manusia terlihat pada panjang gelombang kira-kira 230 nanometer per peptida. Berikut adalah perhitungan konsentrasi protein A di mana didapatkan hasil sebesar 5,2 mg per mililiter. Kesimpulan yang pertama, semakin tinggi konsentrasi BSA, maka akan semakin pekat pula warna yang dihasilkan pada uji Biuret. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi dari BSA, maka akan semakin besar pula nilai absorbansi yang didapat. Yang ketiga, persamaan garis pada kurva standar yaitu Y sama dengan 0,0822 dikali X kurang 0,0274. Dan yang keempat, konsentrasi dari protein A adalah sebesar 5,2 mg per mililiter. Demikianlah dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.